Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Faradila, NIM saya 1961045. Saya dari STI EBGRI 1 Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan pajak tertekan dampak COVID-19 saat PSBB. Sri Mulyani menyatakan konstruksi seperti perdagangan karena PSBB, penurunan penjualan properti itu menyebabkan pajak dari konstruksi dan real estate tertekan. Penerimaan per September 2020 tercatat 758,6 triliun, mengalami kontraksi sebesar 16,9% dibandingkan tahun lalu sebesar 902,79 triliun. Adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat pandemi mengakibatkan tekanan pada sisi penerimaan pajak. Pada PPN pajak pertambahan nilai dan PPNBM pajak penjualan atas barang mewah mengalami kontraksi atau perubahan daripada tahun 2019 lalu, mengakibatkan penekanan pajak yang signifikan. Pada kurun waktu per September 2020 yang terdampak COVID-19 pada saat PSBB, direalisasi penerimaan pajak yaitu tercatat mencapai 758,68 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi atau perubahan sebesar 16,9% jika dibandingkan dengan tahun lalu 2019 yang sebesar 902,79 triliun. Adapun nilai realisasi penerimaan pajak tersebut adalah 62,6% dari target Perpres 72/2020 yang sebesar 1.198,8 triliun. Terjadinya hal tersebut adalah perubahan yang menurun dari angka yang diperkirakan dampak COVID-19. Berbagai sektor usaha berdampak mengalami kontraksi yang merugikan serta mengalami penurunan pajak. Dilihat dari persektor usaha pada periode Januari hingga September 2020, industri pengolahan mengalami kontraksi sehingga mencapai 17,16% dari perdagangan penerimaan pajaknya, minus dari angka 18,42%. Dan sektor jasa keuangan minus hingga angka 5,45%. Adapun dari sektor konstruksi dan real estate tertekan cukup dalam, yakni minus mencapai angka 19,6%. Hal tersebut suatu penurunan yang signifikan dilihat dari pada tahun 2019 lalu. Sektor usaha lain yang ikut berdampak dari COVID-19 saat PSBB tersebut tercatat ada sektor pergudangan terkontraksi hingga mencapai angka 11,89%, dan sektor pertambangan bahkan mengalami penerimaan per September 2020 ikut berdampak kontraksi hingga 127,45%. Dari sektor pertambangan dijelaskan Sri Mulyani bahwa sektor pertambangan yang cukup besar karena apabila ekspor langsung akan terjadi permintaan restitusi yang menyebabkan terkontraksinya dari sektor usaha tersebut dikarenakan pula disebabkan oleh COVID-19 adanya peraturan PSBB. Materi Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan menambah alokasi bantuan sosial Bansos meski terjadi pengetatan pembatasan sosial berskala besar.
di DKI Jakarta. Alasannya, pemerintah telah memperpanjang alokasi berbagai program Bansos hingga Desember mendatang. Jadi Bansos kita kan masih mencakup sampai Desember, hingga dalam hal ini belum akan ditambahkan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Presiden, jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers secara virtual. Bendahara negara itu menjelaskan sudah ada beberapa program Bansos tambahan yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo per Agustus lalu. Program Bansos tersebut meliputi Bansos produktif bagi usaha mikro, sekecil, dan menengah UMKM, dan subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Bantuan produktif untuk 15 juta UMKM, bantuan untuk tambahan gaji di bawah 5 juta untuk peserta BP Jam Sostek, sedangkan PKH, sembako, bantuan tunai, Bansos Jabodetabek sudah dan Bansos non Jabodetabek sudah mencakup sampai Desember. Sebagai informasi secara keseluruhan, anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 34,1%. Adapun keseluruhan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN telah mencapai 695,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 237,6 triliun. Menurut Sri Mulyani, saat ini sudah terjadi percepatan penyerapan anggaran untuk Bansos pemerintah. Kenaikan dari dukungan belanja sosial itu sudah cukup mencakup keseluruhan yang selama ini sudah disampaikan. Kalau kita lihat, tentu sekarang fokus bagaimana masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul membutuhkan dapat Bansos. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.